Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salam ajma'in amma ba'd. Segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa diberikan Allah kepada kita. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat serta kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjutkan ya kajian kita. Kita masuki pertemuan kelima dan pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan terkait dengan benda najis. Minggu lalu kita membahas terkait dengan jenis-jenis benda najis, dan pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas terkait dengan hukum ya atas benda najis. Ya, langsung. Silakan lanjut. Poin pertama yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah berkaitan dengan pemanfaatan benda najis. Ya. Nah, jadi berkaitan dengan pemanfaatan benda najis, balik lagi. Berkaitan dengan pemanfaatan benda najis, ya. Jadi syariat telah mewajibkan kaum muslim untuk menghilangkan benda najis dan tidak memanfaatkan dengan cara apapun, ya, kecuali yang telah dikhususkan oleh dalil. Kemarin kita sudah bahas bahwa benda najis, ya, jenis-jenis dari benda najis, ya, atau an-najis. Jadi an-najis itu atau benda najis itu adalah lawan dari at-thahir atau benda yang suci. Nah, di dalam surat Al-Jathiyah ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an min." Jadi Allah berfirman di dalam surat Al-Jathiyah ayat 13 bahwasanya wasakhkhara lakum, Allah ya telah menundukkan bagi kalian ma fis samawati wa ma fil ard, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Jami'um min, semuanya. Nah, ayat ini ya berbentuk umum. Jadi yang dimaksud dengan wasakhkhara lakum atau at-taskhir ya adalah bahwa Allah menundukkan, maka di situ terkandung makna kebolehan intifa, kebolehan pemanfaatan.
Jadi kebolehan intifa, kebolehan pemanfaatan. Kecuali ya yang bersifat umum, kecuali hal-hal yang kemudian dalil datang untuk melarang pemanfaatan itu. Ya. Jadi terkait dengan barang yang haram misalnya, maka syariat datang ya, dengan dalil-dalilnya menunjukkan barang-barang yang diharamkan atau tidak dihalalkan, sehingga di sana ada pelarangan aktivitas intifak. Nah, berkaitan dengan benda najis, ya. Nah, berdasarkan juga ayat ini, maka kita bisa memahami, ya. Jadi kalau al-aslu fil asya, jadi hukum asal dari sesuatu atau benda itu adalah al-ibahah malam yarid dalilut tahrim, adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Maka ya terkait dengan hubungan antara benda najis dan benda suci atau an-najis dan al-tahir, maka benda-benda yang ada di dunia ini hukum asalnya itu adalah at-tahir. Jadi hukum asalnya itu adalah suci. Ya. Kecuali ada dalil-dalil yang menyatakan bahwa benda tersebut itu adalah najis. Ya. Makanya kemarin pembahasan kita itu adalah jenis-jenis benda najis, ya, bukan jenis-jenis benda yang suci. Nah, karena dengan pembahasan terkait dengan benda-benda yang najis, maka kita memahami bahwa selain benda-benda najis tersebut yang ditunjukkan oleh syariat, maka ia adalah benda suci. Nah, dengan kata lain, maka sebenarnya benda suci atau benda najis itu adalah penyimpangan dari benda suci. Ya. Jadi benda najis itu adalah benda-benda yang keluar dari hukum asalnya bahwa tadi ya wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an, bahwa hukum asalnya Allah menciptakan segala sesuatu itu telah ditundukkan ya bagi kita, bagi manusia, yang artinya adalah boleh, hukum asalnya itu boleh dimanfaatkan. Atau kalau dalam konteks ini adalah hukum asalnya itu adalah suci. Tapi kemudian ada benda-benda yang keluar dari hal tersebut atau dikeluarkan dari sebagai benda yang suci, yang kemudian disebut sebagai benda najis. Ya. Nah, kemarin kita sudah bahas ya bahwa apa-apa saja yang termasuk ke dalam jenis benda najis tersebut. Nah, karena ya benda-benda yang suci yang Allah telah tundukkan bagi kita sebagai manusia, berarti di sana ada kebolehan intifa, ada kebolehan pemanfaatan, maka ini berlaku sebaliknya atas benda najis. Jadi kalau benda yang suci atau at-tahir itu ada kebolehan untuk intifa, untuk pemanfaatan, maka sebaliknya benda yang najis itu terdapat ketidakbolehan atau terdapat larangan untuk pemanfaatannya. Ya. Nah, cuma nanti ada beberapa pengecualian terhadap benda yang memang syariat menyebutnya sebagai benda najis, tapi kemudian dikecualikan dalam artian
intifa atau pemanfaatan itu diperbolehkan terhadapnya. Ya, pengecualian itu adalah terkait dengan anjing pemburu, kemudian anjing penjaga, termasuk adalah pemanfaatan kulit bangkai yang itu dengan dilakukan penyamakan. Maka itu menjadi pemanfaatan atas benda najis yang diperbolehkan. Nah, berikutnya kita akan lihat dalil-dalil yang menyebutkan yang menjadi dasar larangan pemanfaatan benda najis. Ya, lanjut. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Ahmad, diriwayatkan dari Jabir bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, pada tahun menaklukkan Mekah, ya, Inna Allaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Ya. Jadi Rasul bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamr, wal maitah dan bangkai, wal khinzir, ya, dan babi, ya, wal asnam. Ya, begitu juga dengan patung. Fakila, ya Rasulullah, kemudian ada yang bertanya, ya, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita suhumal maitah, ya, wahai Rasul, bagaimana pendapat engkau terkait dengan lemak bangkai? Fa innaha yutla biha as-sufun. Sesungguhnya, ya, ia bisa digunakan untuk mengkilapkan perahu. Wa yudhanu bihal julud, dan melumuri dengannya al-julud, kulitnya. Wa tasbihu bihannas, ya, dan orang dan menggunakan untuk tasbih, ya, wa tasbih, jadi digunakan untuk menyalakan lampu oleh orang-orang. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, la huwa haramun, ya, jangan, ia sesungguhnya adalah haram. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW itu beliau menunjukkan, ya, keharaman pemanfaatan atas beberapa hal. Yang pertama, Allah dan Rasulullah, beliau menyampaikan bahwa Allah dan Rasulullah telah mengharamkan jual beli atas barang-barang yang diharamkan, begitu juga barang-barang yang najis, yaitu al-khamr, kemudian bangkai, kemudian babi, ya. Khamr itu adalah ya haram untuk dikonsumsi, ia juga najis, bangkai juga seperti itu, khinzir juga seperti itu. Nah, begitu juga dengan al-asnam, ya, patung. Nah, yang kedua yang juga diharamkan itu adalah turunan, ya, dari apa yang diharamkan sebelumnya, yaitu al-maitah, bangkai. Nah, beliau itu ditanyakan bagaimana dengan lemaknya. Ya, jadi bukan bangkainya, tetapi lemak bangkai. Maka, kenapa? Karena lemak bangkai itu ternyata bisa digunakan, ya, untuk mengkilapkan perahu. Ya. Begitu juga untuk melumuri kulit. Ya, jadi yang namanya perahu, ya, itu biasanya dilumuri, gitu, ya, dengan lemak ataupun minyak, ya, jadi sehingga perahunya itu tidak mudah bocor, ya.
Nah, maka Rasulullah beliau menyatakan la huwa haramun. Janganlah yang demikian itu adalah haram. Nah, jadi menggunakan turunannya, jadi lemak bangkainya itu ternyata juga diharamkan, ya. Nah, ini yang pertama. Berikutnya, lanjut. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, "Naha Rasulullah an samanil kalbi." Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau melarang dari harga anjing. Jadi melarang dari harga anjing itu maksudnya adalah larangan untuk memperjualbelikan anjing. Wa in jaa yatlubu samanal kalbi. Nah, dan jika ada seorang yang datang untuk meminta harga anjing, famla kaffahu turaban, maka penuhilah telapak tangannya itu dengan tanah. Nah, jadi ada larangan, terus kemudian ada celaan terhadap orang yang tetap melakukan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah ini, maka menunjukkan bahwa aktivitas yang dilarang itu adalah aktivitas yang diharamkan, ya. Jadi larangannya ini bukan hanya sekedar makruh, bukan hanya sekedar perkara yang tidak disukai, tetapi larangan ini adalah litahrim. Larangan ini adalah untuk mengharamkan, ya. Nah, sehingga jual beli anjing itu menjadi haram karena memang anjingnya sendiri haram dimakan, anjingnya sendiri itu adalah termasuk benda najis. Lanjut. Berikutnya, hadis yang diriwayatkan dari Maimunah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata, "Anna Rasulullah su'ila an fa'rah." Ya. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ditanya an fa'rah, ya, tentang tikus saqatat fi samin, yang ia jatuh ke dalam minyak samin. Faqala, maka beliau kemudian bersabda, alquha, ya, buanglah tikus itu. Wama haulaha, dan apa-apa yang ada di sekitar tikus tadi. Ya. Fatrohu, ya. Jadi itu diperintahkan untuk dibuang. Wa kullu samnakum. Kemudian makanlah, ya, sisanya. Nah, jadi ini menunjukkan, jadi ini juga menjadi hujah atau dalil terkait dengan larangan pemanfaatan benda najis. Ya. Nah, bahkan di dalam hadis ini ada juga larangan bukan hanya atas benda najis, tetapi atas benda yang terkena najis. Ya. Jadi dalam pembahasan ini ada yang disebut dengan an-najis atau an-najasat, ya, yaitu benda najis. Ada kemudian yang disebut sebagai mutanajis. Jadi mutanajis itu adalah benda yang terkena najis. Ya. Nah, kalau benda najis, ya, maka ia adalah najisnya itu sendiri. Betul. Ya. Nah, benda yang najis itu ya, ada beberapa memang yang bisa kemudian disucikan. Ya. Nanti contohnya itu adalah kulit bangkai. Jadi kulit bangkai itu kan najis. Nah, tetapi ia bisa disucikan dengan proses penyemakan. Nah, tetapi yang lain, karena zatnya itu sendiri adalah najis, maka
bukan dibersihkan najisnya, tapi perintahnya itu adalah dihilangkan atau dibuang dan dihindari. Nah, sementara mutanajis atau benda yang terkena najis, maka syariat memerintahkan untuk membersihkan atau menghilangkan najis ya dari benda yang terkena najis. Nah, inilah yang disebut sebagai izalatun najasah. Jadi proses untuk menghilangkan najis. Ya. Nah, dan ini nanti termasuk pembahasan toharoh. Jadi pembahasan toharoh itu adalah izalatun najis. Yang izalatun najis di sini sebagaimana yang kita bahas ya sebelumnya bahwa najis itu adalah najis hisiah, kemudian ada najis yang hukmiyah. Ya, jadi dengan kata lain tauharoh itu nanti melingkupi izalatun najis ya atau izalatun najasah, begitu juga menghilangkan najis. Nah, termasuk juga perkara tauharoh itu adalah izalatul hadas, jadi menghilangkan hadas. Nah, jadi hadis ini menunjukkan larangan pemanfaatan baik itu benda najis maupun mutanajis, ya, benda yang terkena najis. Nah, benda yang terkena najis ini dilarang untuk dimanfaatkan ketika najis yang melekat pada bendanya itu tidak bisa atau susah untuk dihilangkan. Ya, jadi benda yang terkena najis tadi susah untuk dibersihkan, susah untuk disucikan. Nah, dalam kondisi itu maka mutanajis tadi itu dihukumi sebagaimana benda najis, yaitu tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan, ya, diperintahkan untuk dibuang. Lanjut. Berikutnya, ini adalah pengecualian, ya. Salah satu bentuk pengecualian pemanfaatan benda najis. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas bahwa benda najis itu kan ada benda najis yang berasal dari hewan. Ya. Jadi yang berasal dari hewan itu adalah babi, anjing, terus apa lagi? Ada yang masih ingat? Atau sudah lupa? Dari Ya. babi. Apa? Babi, Ustaz. Iya, anjing, babi, terus apa? Itu. Yang dari hewan. Bangkai. Oh ya, Ya. bangkai. Sama darah. Ya. Nah, jadi itu adalah yang berasal dari hewan. Nah, jadi di dalam hadis ini menyebutkan terkait dengan anjing. Padahal anjing itu termasuk benda najis. Ya, jadi anjing itu termasuk benda najis. Nah, karena termasuk benda najis, maka hukum asalnya itu tidak boleh pemanfaatan benda najis tadi. Nah, tetapi di dalam hadis ini ada pengecualian jenis anjing yang ternyata diperbolehkan untuk dimanfaatkan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, maniktana kalban, barang siapa yang memiliki anjing, ila kalban borian, kecuali anjing yang galak, ya, lisoidin yang digunakan untuk berburu, au kalba masyatin, atau anjing yang digunakan sebagai masyah itu hewan ternak, jadi kalba masyatin, jadi anjingnya hewan ternak, jadi anjing yang digunakan untuk menjaga hewan ternak, fa innahu yanqusu min ajrihi kulla yaumin qiraton. Maka sesungguhnya akan berkurang, ya, min ajrihi, dari pahalanya, kulla yaumin, setiap hari, qiraton, 2 qirat.
Nah, di sini kan menunjukkan adanya larangan yang disertai adanya hukuman. Yang hukuman itu berupa berkurangnya pahala, ya. Yaitu berarti ini menunjukkan adanya larangan atau keharaman memiliki anjing. Ya, karena kalau kita memiliki anjing, maka pahala kita itu tiap hari akan berkurang. Nah, dikecualikan ada 2 jenis anjing yang boleh untuk dimiliki, yaitu anjing galak yang digunakan untuk berburu, maksudnya anjing untuk berburu. Yang kedua itu adalah anjing untuk penjaga ternak. Nah, ini adalah pengecualian yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Salah satunya adalah terkait dengan pemanfaatan hewan yang ia najis. Lanjut. Berikutnya itu adalah terkait dengan pemanfaatan kulit bangkai. Ya, jadi bangkai ini juga merupakan najis yang berasal dari hewan. Ya, nah kemarin kita sudah bahas bahwa yang dikecualikan dari bangkai sehingga dia tidak dihukumi sebagai bangkai itu kan tulangnya, ya, tanduknya, terus kemudian bulunya. Tapi kulit itu nggak termasuk, ya. Jadi kulit daging itu masuk ke dalam bangkai ketika suatu hewan itu tidak disembelih, ya, secara syar'i, ya, ataupun hewan itu termasuk hewan yang dilarang atau haram untuk dimakan, ya, kemudian mati baik disembelih maupun tidak disembelih, maka ia menjadi bangkai. Nah, kulit itu termasuk bangkai. Nah, artinya kalau mengikuti hukum asal sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan. Maka ini yang terjadi ya, di dalam hadis yang diriwayatkan dari Maimunah, ya, istri Nabi SAW. Ia berkata, Rasulullah SAW melewati beberapa lelaki Quraisy yang sedang menyeret domba milik mereka, ya, semisal fidai. Maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka, "Lau akhadtum ihabaha," seandainya kalian itu mengambil kulitnya. Qalu, mereka berkata, "Innaha maitah." Sesungguhnya domba ini adalah maita, adalah bangkai. Qala Rasulullah yutahhiru hal ma'u wal qarab. Ya, sesungguhnya atau mensucikannya itu dengan air dan korot. Nah, air dengan korot ini adalah salah satu bentuk proses penyamakan. Ya, nah dengan penyamakan maka kulit itu menjadi awet gitu ya, dan memiliki kemampuan untuk dimanfaatkan. Misalnya menjadi tempat atau wadah air minum misalnya. Ya. Nah, jadi kulit itu bisa dimanfaatkan akhirnya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa proses penyamakan, ya, itu di satu sisi itu dibolehkan, padahal penyamakan ini adalah proses terhadap bangkai. Selain diperbolehkan, penyamakan ini kemudian bisa merubah status benda najis yang disamak, gitu, ya. Jadi penyamakan itu adalah pemanfaatan benda najis. Nah, pemanfaatan benda najis berupa penyamakan ini ternyata bisa merubah status dari benda yang disamak, yaitu kulit bangkai tadi, yang sebelumnya najis itu menjadi suci. Gitu. Nah, kalau tadi pemanfaatan anjing untuk berburu dan pemanfaatan anjing untuk menjaga ternak, itu kan pemanfaatannya tidak merubah status najisnya anjing tadi, ya. Jadi anjing yang digunakan untuk berburu, anjing yang digunakan untuk menjaga hewan ternak, itu tetap dihukumi sebagai najis, ya. Bukan karena boleh digunakan untuk berburu otomatis kemudian menjadi
nggak najis misalnya. Nah, tetapi di sini penyamakan ini merubah status kulit bangkai itu menjadi suci. Ya. Lanjut. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pengecualian intifa, ya, atau pemanfaatan atas benda najis. Nah, selanjutnya, ya, kita akan masuk pada pembahasan tadi ya, bahwa yang namanya benda najis itu dituntut untuk menghilangkan. Ya, nanti akan kita bahas bagaimana atau apa yang digunakan untuk menghilangkan benda najis, ya. Jadi kalau kita bahas benda najis di sini, ini maksudnya najisnya ini najis hisiah, ya. Nah, termasuk kemudian berapa kali, ya, apakah disyariatkan adanya bilangan berapa kali benda najis itu dihilangkan, ya. Nah, terkait dengan menghilangkan benda najis, maka proses untuk izalatun najasah ini, yang menghilangkan benda najis ini, tidak harus berbilang. Ya, maksudnya syariat itu tidak menentukan harus dicuci berapa kali, dibilas berapa kali, disiram berapa kali, tidak. Ya. Kemarin kita sudah bahas hadis bahwasanya adanya orang Badui yang buang air di masjid. Ya. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk mengambil satu ember air, ya, untuk kemudian disiramkan. Nah, ukuran satu ember air ini bukan menjadi pembatas atau menjadi perkara yang menunjukkan berarti harus minimal satu ember atau harus ya satu ember, nggak boleh 2 ember, nggak boleh 3 ember misalnya. Tidak. Tapi itu hanya menunjukkan aktivitas yang bisa dilakukan untuk menghilangkan benda najis ketika itu, yaitu berupa air kencing dari orang Badui tadi. Ada hadis terkait dengan menghilangkan noda darah, ya, haid, itu juga tidak dijelaskan berapa kali, ya, harus dibilasnya, ya. Jadi banyak hadis-hadis yang menyebutkan bahwasannya menghilangkan benda najis itu tidak harus berbilang, ya. Nah, tetapi ada 3 tempat yang disebutkan di dalam hadis itu yang disebutkan bilangan cuciannya, ya. Yang pertama itu adalah mencuci tangan ketika bangun dari tidur malam. Terus yang kedua adalah istinja setelah buang air besar dengan batu. Dan yang ketiga itu adalah mencuci bejana ketika dijilat oleh anjing. Nah, jadi kalau kita lihat dalil syar'i yang menyebutkan terkait dengan perkara izalatun najasah itu menyebutkan bilangan pada 3 perkara ini. Ya, lanjut kita lihat. Yang pertama itu adalah bilangan mencuci tangan setelah bangun, ya, tidur malam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza staiqadha ahadukum minal lail," ya, jika bangun, ya, salah satu dari kalian itu dari malam, maksudnya dari tidur malam, fala yudkhil yadahu fil ina, maka janganlah memasukkan tangannya di dalam bejana hatta yaksilah salah sama rotin, sampai kemudian mencuci tangannya itu 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yadu, karena sesungguhnya dia tidak mengetahui, ya, di manakah tangannya itu berada, atau aina batat yadu. Jadi dia tidak mengetahui di mana bermalam tangannya, ya. Jadi batat itu bermalam, ya. Jadi nggak tahu tangannya itu bermalamnya itu di mana. Nah, makanya kemudian disebutkan mencuci tangan 3 kali.
Lanjut. Terkait dengan hadis ini, ya, Imam Syafi'i dan para ulama lainnya itu menyebutkan bahwa sebab yang ada dalam hadis mencuci kedua tangan setelah bangun tidur itu, ini adalah fakta berkaitan dengan penduduk Hijaz yang biasa beristinja itu dengan menggunakan batu, dan negeri mereka itu adalah negeri yang panas. Nah, ketika mereka tidur biasanya berkeringat, nah sehingga tidak bisa dijamin tangannya itu tidak menyentuh dubur yang di dalamnya terdapat bekas tinja, ya. Nah, jadi tadi ya disebutkan bahwa la yadri aina batat syaduhu, jadi tidak diketahui di mana tangannya itu bermalam, maka itu yang menjadi ilat bahwa kenapa kemudian diperintahkan untuk mencuci tangan. Ya. Nah, tapi kalau misalnya ya kita misalnya tidur dalam posisi yang terjaga, ya, tangan kita, ya, misalnya kita tidur dengan pakai celana, terus kemudian juga pakai sabuk misalnya, ya. Nah, jadi insya Allah tangan itu enggak ke tempat yang ada najisnya misalnya, yang kemungkinan ada najisnya misalnya, maka dalam kondisi yang seperti itu, ya, tidak disyariatkan atau tidak didorong untuk kemudian mencuci tangan, ya, setelah bangun tidur. Ya, tapi kalau ada kemungkinan atau dikhawatirkan atau diduga, ya, maka ya tadi, maka berlaku perintah yang ada atau yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Nah, sehingga tuntutan yang ada di dalam hadis tadi untuk mencuci tangan setelah bangun tidur itu bukanlah tuntutan yang bersifat wajib, ya. Jadi ini bukan perkara yang wajib, ya. Nah, jadi nggak kemudian akhirnya kan tiap bangun tidur itu kita diwajibkan cuci tangan. Nah, karena cuci tangannya sendiri itu juga tidak wajib, maka bilangan untuk mencuci tangan itu sebanyak 3 kali itu juga tidak berkonsekuensi wajib, ya. Nah, jadi ini yang pertama. Nah, sehingga tadi ya, jadi walaupun di dalam hadis ini ada bilangan, ya, penyebutan bilangan, nah, tetapi bilangan yang disebutkan di dalam hadis ini tidak berkonsekuensi wajib. Lanjut. Yang berikutnya, adanya penyebutan bilangan di dalam aktivitas izalatun najasah atau menghilangkan najis itu adalah terkait dengan aktivitas istinja atau menghilangkan atau membersihkan dari buang air besar. Diriwayatkan dari Salman radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, la yastanji ahadukum biduni salasati ahjarin. Janganlah salah satu dari kalian itu beristinja dengan kurang dari 3 buah batu. Ya. Nah, jadi memang di sini disebutkan ada larangan kalau beristinja dengan batu, ya. Jadi beristinja dengan batu itu minimal adalah dengan menggunakan 3 buah batu. Ya. Jadi memang perintahnya itu minimal 3 buah batu. Nah, cuma kita akan memahami bahwa 3 buah batu itu ternyata penggunaannya itu tidak tidak dalam satu tempat, gitu, ya. Jadi yang dimaksud dengan tadi pembahasan izalatun najasah, jadi
menghilangkan najis itu berapa basuhan atau berapa bilangan, itu kan konteksnya membersihkan najis pada tempat yang sama, ya. Nah, sementara beristinja dengan 3 batu, itu ternyata 3 batu itu tidak digunakan pada satu tempat. Nah, penjelasannya ada pada hadis berikutnya. Ya, lanjut. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasannya, ya, diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, ya, beliau menyebutkan anan nabiyya su'ila anil istifabah. Jadi beliau itu ditanya terkait dengan istinja dengan menggunakan batu. Faqala, maka beliau bersabda, awala yajidu ahadukum salasata ahjar. Ya. Tidakkah salah seorang dari kalian itu memiliki atau bisa mendapatkan 3 batu? Kemudian beliau menjelaskan hajaroni lisafhatain, ya. Jadi 2 batu itu digunakan untuk 2 permukaan, wa hajarun lil masrubah. Sementara 1 batu itu digunakan untuk pintu pelepasan tinja. Ya. Nah, jadi ternyata 3 batu yang diperintahkan oleh Rasulullah digunakan ketika beristinja, itu ternyata 3 batu itu untuk 3 tempat yang berbeda. Ya, jadi yang satu itu adalah untuk permukaan kanan, kemudian satu permukaan kiri. Nah, satunya lagi itu adalah tempat pintu pelepasan tinja. Nah, dengan demikian maka ini menjadi penjelas bahwa 3 batu tadi itu tidak pada satu tempat, ya, sehingga akhirnya bisa dipahami bahwa ternyata untuk satu tempatnya itu tidak berbilang, ya, artinya tidak disyariatkan harus lebih dari 1 kali, ya, proses untuk menghilangkan najis yang ada di satu tempat, ya, karena cukup dengan 1 batu saja. Nah, lanjut. Nah, jadi dalam nas tersebut Rasulullah menjadikan 1 batu itu untuk membersihkan pintu pelepasan tinja, kemudian 1 batu permukaan kanan, 1 batu permukaan kiri. Nah, hadis ini justru menegaskan bahwa istinja itu cukup dengan 1 batu untuk 1 tempat. Jadi ini juga menunjukkan artinya bahwa tadi untuk izalatun najasa, membersihkan atau menghilangkan najis, itu tidak disyaratkan harus berbilang atau lebih dari 1 kali. Lanjut. Nah, berikutnya itu adalah terkait dengan mensucikan bejana yang dijilat oleh anjing. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu." Mensucikan atau proses pensucian bejana, ya, salah satu dari kalian ketika dijilat, ya, oleh anjing, anna yaksilahu sab'a marratin, maka hendaknya dicuci 7 kali, ya, ulahunna biturab. Nah, yang pertama itu adalah dengan menggunakan tanah. Nah, kalau hadis yang terkait dengan membersihkan jilatan anjing, maka ini adalah hadisnya sahih, ya, dan bisa diamalkan. Walaupun memang ada banyak versi, ya, terkait dengan cara menghilangkan najis berupa jilatan anjing, ya. Jadi tetapi yang jelas adalah bahwa hampir secara umum atau hampir keseluruhan hadis itu menyebutkan berbilang 7 kali. Ada 1 hadis yang menyelisihi, yaitu 8 kali. Nah, tapi kebanyakan hadis itu menyebutkan 7 kali, ya, sehingga yang digunakan atau yang diamalkan itu adalah hadis-hadis yang menyebutkan bahwa izalatun najasah
menghilangkan najis berupa jilatan anjing itu adalah dengan bilangan 7 kali. Nah, hanya saja ada perbedaan terkait dengan penggunaan tanah. Apakah ada yang menyebutkan di awal, ada yang menyebutkan di akhir, ada yang menyebutkan di mana saja, ada yang menyebutkan di awal dan di akhir. Nah, dari hadis-hadis yang menyebutkan ada yang di awal, ada yang di akhir, ada yang di awal, dan ada yang di akhir, ada yang di mana saja, maka menurut para ulama, itu yang lebih rajih itu adalah kalau dari status hadisnya, itu adalah hadis yang menyebutkan bahwa penggunaan tanah itu adalah pada bilasan pertama. Ya, karena ini yang diriwayatkan ya oleh Imam Muslim, begitu juga oleh Imam Bukhari. Jadi ini termasuk hadis yang sahih dan statusnya paling tinggi ya di antara hadis-hadis yang lain. Nah, sehingga ini menjadi hadis yang layak untuk diamalkan. Lanjut. Nah, dengan demikian ya terkait dengan bilangan ya bilangan untuk menghilangkan najis, akhirnya kita bisa pahami bahwa untuk menghilangkan najis itu syariat atau dalil-dalil syar'i itu tidak menyebutkan jumlah bilangan tertentu, tidak mensyaratkan harus bilangan tertentu, dan juga tidak mensyaratkan harus berbilang. Jadi boleh 1 kali, boleh 2 kali, boleh berapa kali. Ya, kecuali terhadap najis berupa jilatan anjing. Ya, karena najis terkait dengan jilatan anjing itu dalilnya sangat jelas menyebutkan, dan di dalam hadis ini nggak ada ilatnya. Ya, jadi hadis terkait dengan membersihkan jilatan anjing itu nggak ada ilatnya. Rasulullah tidak menjelaskan latar belakang kenapa 7 bilasan. Ya, apa kalau hanya 6 itu kurang bersih ya. Kalau masalah bersih kenapa nggak 8 kali misalnya. Nah, begitu juga kenapa dengan tanah. Ya. Nah, jadi tidak dijelaskan bahwa kalau dengan tanah itu menambah efektif proses menghilangkan najis berupa jilatan anjing. Nah, kalau nanti seperti itu bisa jadi kemudian digunakan selain tanah, ya, yang lebih efektif untuk menghilangkan jilatan anjing. Tapi ternyata hadis yang berkaitan dengan persoalan ini tidak menyebutkan ilatnya, ya. Nah, sehingga ini nggak bisa dianalogikan, tidak bisa dicari-cari ilatnya, sehingga nggak bisa misalnya diganti tanah ini dengan benda lain yang misalnya memiliki kemampuan untuk membersihkan yang lebih kuat misalnya. Ya. Nah, bahwa di dalam proses misalnya pencucian dengan airnya misalnya, terus itu kemudian diberikan sabun atau apa, maka itu menjadi perkara yang diperbolehkan. Ya, sebagaimana untuk membersihkan itu kemudian disertakan dengan wangi-wangian atau alat pembersih yang bisa menambah wangi misalnya, maka itu juga menjadi perkara yang diperbolehkan. Ya, nah, mencuci bejana akibat jilatan anjing ini dari sisi mencucinya itu tidak termasuk ibadah madho, ya, karena ia termasuk tindakan untuk menghilangkan najis yang lain, sebagaimana kita mencuci pakaian, mencuci baju atau mencuci barang-barang yang kita miliki itu yang terkena najis, maka itu termasuk aktivitas mencuci biasa, dalam artian ia tidak terkategori ibadah madho. Karena kalau ia merupakan ibadah madho, maka disyaratkan di sana ada niat, ya. Tapi karena ia tidak termasuk ibadah madho, maka tidak disyaratkan adanya niat di sana. Nah,
Hanya saja penyebutan bilangan pencucian itu merupakan aspek ibadah madho, ya, sehingga harus diamalkan sebagai bentuk ibadah dan ketaatan tanpa memerlukan untuk memikirkan sebab-sebab ataupun ilat yang melatar belakangnya, ya. Nah, jadi bilangan tujuhnya, 7 kalinya itu termasuk perkara ibadah madho karena disebutkan secara rinci di dalam hadis tadi. Lanjut. Nah, jadi tadi terkait dengan pemanfaatan benda najis dan apakah dalam rangka untuk menghilangkan atau izalatun najasah itu harus dengan berbilang atau tidak. Nah, berikutnya adalah apa yang bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Ya, apakah syariat itu menetapkan benda tertentu untuk menghilangkan najis. Ya. Nah, ini memang menjadi jadi ini beda ya pembahasan dengan pembahasan kita pertama. Pembahasan kita pertama ya terkait dengan tahurun ya atau at-tahur, yaitu air yang memiliki kemampuan untuk mensucikan. Ya. Nah, air itu memiliki kemampuan untuk mensucikan. Tetapi bukan berarti ya konsekuensi dari air itu memiliki kemampuan untuk mensucikan, maka akhirnya difahami bahwa untuk menghilangkan najis itu berarti hanya dengan air. Ya. Karena nanti ya kemampuan untuk mensucikan ya najis yang dimiliki oleh air ini kembali kepada bahwa najis tadi itu kan ada dua tadi ya, jadi ada najis hisiah, ada najis hukmiyah. Nah, dan syariat itu nanti telah mengatur ya mana yang bisa digunakan untuk menghilangkan najis ya, dalam hal ini adalah najis hisiah, mana atau apa yang bisa digunakan untuk menghilangkan najis yang hukmiyah. Nah, untuk menghilangkan najis hukmiyah yaitu hadas, nah ternyata nanti pembahasannya ya bahwa syariat itu menjelaskan ada dua benda yang bisa digunakan untuk menghilangkan najis hukmiyah atau hadas, yaitu yang pertama adalah air yang memenuhi kriteria at-tahur, dan yang kedua itu adalah tanah atau debu. Nah, sementara yang kita bahas sekarang itu adalah apakah syariat itu mengatur terkait dengan benda untuk menghilangkan najis yang sifatnya adalah hisiah. Nah, kalau kita lihat itu ternyata syariat tidak menetapkan jenis tertentu ya benda yang bisa digunakan untuk menghilangkan najis hisia, sebagaimana syariat telah menetapkan atau menyebutkan benda-benda tertentu untuk menghilangkan najis yang hukmiyah atau hadas. Nah, sehingga segala sesuatu yang layak digunakan untuk menghilangkan najis dan membersihkan tempat menempelnya najis itu sah digunakan untuk bersuci menurut syarat. Nah, nanti akan kita lihat dalil-dalilnya. Nah, dalam proses izalatun najasah, bagaimana disebutkan tadi bahwa menghilangkan najis itu tidak termasuk perkara ibadah madho. Karena tidak termasuk perkara ibadah madho, maka tidak perlu niat. Nah, sehingga secara langsung bisa juga mulai proses lain yang tidak memerlukan campur tangan manusia. Ya, nah nanti akan kita lihat bahwa ada proses izalatun najasa atau menghilangkan najis itu yang tidak disengaja atau tidak diniatkan. Ya, kita lihat dalil-dalilnya. Lanjut. Nah, di dalam hadis ini yang diriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, beliau berkata, jadi ini adalah terkait dengan najis berupa darah, ya, head.
ja'at imra'atun ila nabi. Jadi datang seorang wanita itu kepada Nabi. Faqalat, ia berkata, yahdana yusibu saubaha. Um, um, salah satu ya atau baju kami, salah satu dari kami itu yusibu saubaha. Jadi salah satu dari kami itu pakaiannya terkena min damil haid, yaitu darah haid. Kaifa tasna'u bihi, bagaimana kami melakukannya, maksudnya membersihkannya. Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, tahuttuhu, hendaknya ia mengeriknya. Thumma takrusuhu, kemudian menggosoknya bil ma'i, dengan air. Thumma tandahuhu, kemudian mempercikinya dengan air. Thumma tusalli fihi, baru kemudian bisa sholat dengannya. Nah, jadi ya di sini ada perintah untuk mengerik. Ya, baru kemudian menggosok dengan air, kemudian memerciki. Ya. Nah, jadi ternyata bisa jadi kemudian menghilangkan najis atau izalatun najasa itu dengan mengerik atau menghilangkan najis atau benda yang termasuk najis. Yang kalau dalam konteks ini adalah darah haid. Lanjut. Nah, sementara di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ummu Walad dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, bahwasanya ia bertanya kepada Ummu Salamah istri Nabi SAW. Beliau berkata, inni imra'atun utilu zaili. Ya. Sesungguhnya aku adalah seorang yang memanjangkan bajuku. Wa amsi fil mikan, ya, fil makan, ya. Wa amsi fil makanil qadiri, dan aku berjalan di tempat yang kotor. Qolat, kemudian qolat Ummu Salamah, kemudian Ummu Salamah berkata, beliau menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutahhiruhu ma ba'dahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, membersihkannya atau mensucikannya apa-apa yang ada setelahnya. Ya, maksudnya adalah tanah, ya, ketika melangkah maka ternyata tanah tadi, ya, di mana kita berjalan di atasnya, ketika misalnya baju atau pakaian atau kain kita itu terkena najis misalnya, tapi kemudian tersapu, ya, oleh tanah, maka tanah berikutnya itu ternyata memiliki kemampuan untuk mensucikannya. Nah, dengan demikian, maka ini menunjukkan di dalam hadis ini bahwa tanah itu memiliki kemampuan untuk izalatun najasa, untuk menghilangkan najis. Lanjut. Selanjutnya, ini adalah hadis terkait dengan proses penyamakan tadi, ya, bahwasanya ternyata air dan korot ataupun bahan-bahan yang biasa digunakan untuk menyamak kulit itu ternyata memiliki kemampuan atau bisa digunakan untuk izalatun najasah. Ya. Lanjut. Nah, ini hadis yang tadi, ya, diriwayatkan dari Syarah Tawaan, ya, berkaitan dengan istinja dengan batu. Maka menurut hadis ini menunjukkan bahwa ternyata batu itu juga bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Ya, lanjut. Nah, ini menunjukkan, gitu ya, menunjukkan bahwa tadi, ya, bahwa benda-benda yang bisa digunakan untuk izalatun najasa, untuk menghilangkan najis itu bisa benda apa saja, ya. Nah, karena
Jadi penyebutan batu, penyebutan benda-benda tadi itu ternyata memperlihatkan bahwa ternyata najis itu bisa dihilangkan ya dengan benda-benda yang memang punya kemampuan untuk menghilangkan. Ya, jadi itu terkait dengan benda yang bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Nah, yang ini berbeda dengan benda-benda yang bisa digunakan untuk menghilangkan hadas, yang itu bersifat tertentu dan memang hanya air yang tahurun, air yang suci ataupun tanah. Ya. Itu tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas. Nah, berikutnya adalah terkait dengan istihalah, ya, atau transformasi atau perubahan benda najis menjadi benda suci. Ya. Nah, tadi dijelaskan bahwa ada memang pengecualian, ya, proses perubahan benda najis menjadi benda suci, ya, yaitu perubahan kulit bangkai dengan proses penyamakan yang akhirnya terjadi perubahan yang awalnya itu adalah benda najis, kemudian ia berubah menjadi benda suci. Nah, apakah mungkin terjadi istihalah? Itu maka jawabannya adalah mungkin. Ya. Nah, dan yang namanya istihalah atau perubahan benda najis menjadi benda suci itu bisa terjadi secara sengaja, bisa terjadi secara tidak sengaja. Bisa terjadi karena campur tangan manusia, bisa terjadi tanpa campur tangan manusia. Ya. Nah, kalau proses penyamakan tadi itu adalah proses istialah perubahan najis menjadi benda suci yang manusia itu masuk ya campur tangan di dalamnya dan dibolehkan oleh syariat. Nah, selain dari itu, maka istihalah jika dilakukan oleh seorang muslim, maka termasuk pemanfaatan benda najis. Ya, dan hukumnya adalah haram. Jadi proses ketika dilakukan oleh seorang muslim, ya, campur tangan seorang muslim misalnya melakukan usaha untuk merubah benda najis itu menjadi benda suci, maka proses merubahnya sendiri itu sudah termasuk intifa atau pemanfaatan benda najis yang ini secara syar'i tidak diperbolehkan. Adapun jika istihala itu terjadi tanpa campur tangan seorang muslim, ya. Nah, tanpa campur tangan seorang muslim itu bisa jadi tanpa campur tangan manusia atau berjalan secara alami, atau bisa jadi dengan campur tangan manusia tetapi bukan seorang muslim. Nah, dalam dua kondisi ini, maka benda suci yang dihasilkan itu boleh dimanfaatkan. Ya. Jadi kalau yang melakukan proses istihala itu bukan muslim, maka benda suci yang dihasilkan itu menjadi boleh dimanfaatkan. Karena orang kafir atau non muslim itu tidak dilarang ya bagi mereka itu pemanfaatan benda najis. Nah, itu tidak dilarang. Maka yang demikian itu menjadi perkara yang atau kalau kemudian dari proses itu menghasilkan benda suci, maka benda suci yang dihasilkan itu boleh dimanfaatkan. Lanjut, berikut dalil-dalilnya. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, beliau berkata, "Ana nabiyya su'ila anil khamri tutakhadu khallan." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau ditanya ya terkait dengan khamr, tutakhadu khallan, yang hendak dijadikan juga fakolallah, maka beliau mengatakan tidak boleh. Ya, jadi di sini untuk digunakan atau tutakhadu khalan. Jadi untuk dijadikan juga. Nah, juga sendiri itu adalah suci. Ya. Nah, khamr itu bisa berproses menjadi juga. Ya. Nah, prosesnya itu ada yang alami, ada yang tidak. Kalau prosesnya tidak alami,
itu berarti ada campur tangan manusia. Itu yang ditanyakan di dalam hadis ini, yaitu khamr itu hendak dijadikan sebagai juga, maka Rasul melarangnya. Lanjut. Nah, tetapi ini berbeda jika perubahan atau istihalah tadi itu tanpa campur tangan dari manusia atau campur tangan dari muslim. Nah, walaupun ini memang bukan hadis, tetapi ini adalah asar, ya. Jadi yang dicontohkan oleh sahabat dalam hal ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Diriwayatkan dari Aslam, beliau adalah pelayan dari Umar bin Khattab, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu an beliau berkata, la nasrabu khalan. Kami tidak meminum juga min khamrin, yang itu berasal dari khamr, ya, ufsidat, ya, yang telah berubah. Jadi cuka itu adalah khamr yang telah rusak, yang telah berubah, ya. Hatta yabda Allahu azza wa jalla fasadaha, ya, hingga Allah yang memulai kerusakannya. Ya, jadi maksudnya Allah yang memulai kerusakannya itu adalah bahwa proses perubahan dari khamr itu menjadi cuka itu berjalan secara alami. Fa inda dzalika yaqibul khal. Ketika itulah cuka itu yaqibu. Jadi baik, ya, thayyib. Artinya boleh atau baik untuk diminum, ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa kalau istihalah atau perubahannya atau perubahan benda najis menjadi benda yang suci itu terjadi tanpa campur tangan seorang muslim, jadi bisa dilakukan oleh orang kafir atau itu terjadi secara alami, maka benda suci yang dihasilkan dari proses istihalah itu menjadi boleh untuk dimanfaatkan. Tapi kalau prosesnya dilakukan oleh seorang muslim, maka walaupun menghasilkan benda suci, maka benda sucinya itu menjadi tidak boleh untuk dimanfaatkan karena berasal dari proses yang diharamkan secara syar'i. Nah, jadi ini demikian pembahasan kita, ya, pada kesempatan malam hari ini. Lanjut, ya, terkait dengan hukum atas benda najis, ya, baik kemudian hukum pemanfaatannya, kemudian berkaitan dengan cara menghilangkannya, juga berkaitan dengan perubahan, proses perubahan atau istihalah dari benda najis menjadi benda suci. Nah, untuk selanjutnya silakan dibuka tanya jawab kalau ada pertanyaan yang ditanyakan. Saya kembalikan kepada moderator.